Dalam turnamen seperti Piala AFF seperti ini, saudara-saudara, yang dibutuhkan itu adalah menang. 3 poin, lolos. Jadi buat apa main cantik, buat apa cetak 1000 gol, tapi kalau nggak lolos. Dan yang jauh lebih penting lagi nanti adalah pertandingan di final, menang dan juara. Itu yang paling penting. Jadi jangan terlalu berharap banyak kepada tim U22 ini untuk bermain seperti Real Madrid atau Barcelona atau Manchester City. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita obrolin, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, setelah pertandingan melawan Myanmar, Indonesia akan menghadapi pertandingan kedua melawan Laos. Rencananya akan digelar di Stadion Manahan tanggal 12 Desember 2024. 12-12-2024. Nah, nomor cantik lah itu saudara-saudara. 12-12 sekitar pukul 19.30. Ini menjadi pertandingan kedua. Dan setelah sebelumnya Indonesia mengalahkan Myanmar 1-0. Dan melawan Laos ini Indonesia diunggulkan untuk menang. Menang saudara-saudara, menang mungkin dengan ya bisa banyak yang memprediksi sih, banyak yang memprediksi lebih dari 1 gol. Karena berdasarkan kualitas Laos itu masih di bawah Indonesia. Kemudian pada pertandingan pertama Laos itu waktu menghadapi Vietnam di Veng Tien, menjamu Vietnam di Veng Tien, itu mereka kalah 1-4. Sempat tertinggal 0-4, kemudian mereka dapat penalti di menit-menit terakhir setelah pelanggaran di kotak penalti. Jadi ini lawan yang relatif lebih mudah, jauh lebih mudah dibandingkan menghadapi Myanmar kemarin. Secara teori Indonesia bisa mengalahkan Laos ini. Laos ini dengan skor ya mungkin 2-0, 3-0, 4-0, 10-0. Jangan berharap banyak 10-0 itu tidak realistis, walaupun mungkin saja terjadi. Tetapi bagi saya saudara-saudara, bagi saya peluang Indonesia untuk mengalahkan Laos itu besar karena kualitas Laos juga. Secara tradisi juga Laos tidak terlalu bagus. Saudara-saudara, di Piala AFF ini mereka hasilnya juga tidak terlalu memuaskan lah. Apalagi sekarang juga permainan mereka ya menurut saya biasa-biasa saja. Waktu pertandingan melawan Vietnam juga mereka lebih banyak diserang. Mereka tidak bisa tertekan, lebih banyak tertekan, sulit mengembangkan permainan. Kemudian Vietnam dengan leluasa melancarkan serangan, mendikte permainan, dan kemudian mencetak gol demi gol yang semua golnya itu dihasilkan oleh pemain bernama Nguyen. Itu saudara-saudara. Tidak sependapat dengan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa ini Indonesia harus menang lebih dari 3 gol, 4 gol, 5 gol, 6 gol. Saya kurang sependapat itu saudara-saudara. Kenapa? Karena ini dalam sebuah turnamen seperti Piala AFF seperti ini, berapapun jumlah gol itu nggak masalah saudara-saudara. Berapapun jumlah, yang paling penting adalah menang. Itu harus digarisbawahi. Yang paling penting itu menang. Berapapun skornya, siapapun lawannya, itu
diusahakan kita memenangkan pertandingan. Kalau lawannya lebih berat, relatif lebih berat, misalnya Vietnam, nanti ketika kita bertemu Vietnam, ya setidaknya imbang aja sudah bagus. Tetapi pada prinsipnya dalam sebuah turnamen seperti ini yang paling penting adalah menang. Menang, saudara-saudara, menang. Anda buat apa cetak 10 gol, cetak 100 gol, cetak 1000 gol, tapi kalau pada akhirnya nggak lolos dari fase grup? Anda buat apa menang, tampil tiki taka indah, gemulai, cantik, apapun segala macam, main hebat, tapi kalau pada akhirnya kembali kalah di final? Buat apa? Nggak juara buat apa? Karena sejarah itu hanya akan mengenang orang-orang tim-tim yang mengangkat trofi. Kalau Anda nggak mengangkat trofi, Anda nggak akan dikenang. Nah, itu saudara-saudara, masalahnya di situ. Jadi lebih baik bermain biasa-biasa saja, santai saja. Kemudian ya tetap menyerang lah, tetap menyerang. Apalagi lawannya yang dihadapi cuma Laos, saudara-saudara. Tetap menyerang, tetap bermain seperti instruksi pelatih, tetapi berusaha untuk menang. Dan nggak usah terlalu banyak-banyak, ya 1 gol, 2 gol itu saya rasa sudah cukup lah, saudara-saudara. Walaupun punya potensi untuk menang, ya menang besar, tetapi ya yang penting itu menang, yang penting menang. Apalagi lawan Laos, nggak usah terlalu dibebani pemain ini, karena ini pemain-pemain muda. Biarkan mereka menikmati jalannya pertandingan, mereka menikmati atmosfer di stadion, mereka menikmati pengalaman, mendapatkan pengalaman berharga bermain di level senior seperti ini. Laos, saudara-saudara, melawan Laos, Sintayong bisa saja melakukan eksperimen lah. Kalau kayak begini eksperimen nggak apa-apa. Kalau melawan Laos, melawan Myanmar itu nggak apa-apa lakukan eksperimen. Jangan kayak melawan Cina baru lakukan eksperimen tuh, waduh, kacau kalau itu. Tetapi kalau lawan Laos begini lakukan eksperimen tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini bisa ditoleransi kalau nanti pada akhirnya Sintayong akan melakukan eksperimen. Misalnya kipernya kemarin kan waktu melawan Myanmar yang main Cahya Supriyadi, nanti bisa saja yang main Dava Fasya, itu bisa saja. Kemudian di belakang juga bisa saja dilakukan perubahan formasi dari 3 back menjadi 4 back, atau dimodifikasi bagaimana materi pemainnya juga bisa dilakukan. Di lini tengah juga bisa saja dilakukan oleh modifikasi permainan, itu juga bisa. Komposisi lini depan itu boleh saja, saudara-saudara, boleh saja. Dan saya rasa itu bagus karena ini adalah pemain-pemain muda, kemudian di turnamen juga yang level kecamatan, lawannya juga tidak terlalu berat. Jadi menurut saya eksperimen lah, kesempatannya justru ini. Justru di pertandingan seperti inilah harus melakukan eksperimen. Dan kalau itu eksperimen itu akan bagus, karena berarti Indonesia akan punya banyak variasi serangan, akan punya banyak komposisi pemain, dan itu juga akan menjadi sekaligus untuk mengaburkan taktik, mengaburkan strategi, mengaburkan game plan, rencana permainan nanti ketika pertandingan melawan Vietnam. Karena setelah ini akan pertandingan melawan Vietnam, otomatis Vietnam akan memantau pertandingan Indonesia. Apalagi di hari yang sama itu Vietnam tidak bertanding. Vietnam tidak bertanding, sehingga Indonesia mereka pasti akan berusaha untuk memata-matai kekuatan Indonesia, dan ini pasti akan berbahaya nanti kalau Indonesia main dengan the winning team. Jadi eksperimen sajalah, melawan Laos eksperimen, nggak apa-apa, saya izinkan. Pertandingan melawan Myanmar, saudara-saudara, itu kan depannya itu adalah Hoki Caraka dengan Arkan Kakak. Dan kemudian Rafael Strike masuk di babak kedua karena memang dia baru bergabung di Yangon. Jadi secara fisik, secara aklimatisasi suhunya, cuacanya itu belum sempurna, sehingga dia baru main di babak kedua, dan ya lumayan lah. Kemudian nanti di pertandingan melawan Laos ini bisa saja, kalau menurut saya bisa saja, misalnya Ronaldo Kuateh dimasukkan ke starting line up bersama dengan Rafael Strike atau Hoki Caraka atau Arkan Kakak. Itu bisa sebagai salah satu formula. Kemudian di lini tengah juga Victor Detam itu mainnya juga cukup bagus itu, saudara-saudara. Nah, itu bisa saja dimasukkan ke starting line up.
Kemudian di belakang juga misalnya Robby Darwish itu juga diberi kesempatan untuk main sejak menit pertama itu juga bisa, atau Kakang Rudianto. Jadi ada banyak variasi yang bisa dimainkan oleh Sintayong. Berbagai macam eksperimen bisa dilakukan oleh Sintayong ketika pertandingan melawan Laos nanti, saudara-saudara. Dan menurut saya itu penting, dan ya memang ini tempatnya. Tempat eksperimen itu ya menghadapi tim-tim seperti ini, itu baru tempatnya yang benar. Benar dan tepat. Itu begitu. Jadi bukan waktu menghadapi Cina melakukan eksperimen, menghadapi Bahrain melakukan eksperimen, enggak seperti itu. Tetapi kalau menghadapi Laos seperti ini, oke, enggak masalah eksperimen. Nanti misalnya melawan mana ya, kita nggak dapat lawan Timor Leste sih. Ya itu yang penting bagi saya, yang penting ini tim ini bisa berkembang karena ini masih proses. Ini kita lihat sajalah pertandingan pertama itu biasanya para pemain masih grogi, pemain masih nervous, kemudian permainannya juga masih tidak terlalu bagus, walaupun kemarin sebenarnya juga waktu melawan Myanmar itu juga tidak jelek-jelek amat lah, tidak bagus juga tidak jelek, ya biasa-biasa saja. Yang mana tahu nanti pertandingan kedua akan jauh lebih bagus, pertandingan ketiga, pertandingan keempat, pertandingan kelima, keenam, dan seterusnya ya. Puncaknya, harapan saya puncaknya adalah di final. Pertanyaannya adalah tim seperti apa Laos ini, saudara-saudara? Tim macam mana lah kira-kira seperti itu. Laos ini dia ya kita semua sudah tahu lah, di Asia Tenggara ini juga dia mediocre, saudara-saudara. Dia mediocre, dan sebelum kekalahan dari Vietnam itu mereka juga sempat kalah dari Malaysia dan bermain imbang dengan Thailand di FIFA Matchday. Kemudian Laos sekarang ini dilatih oleh pelatih dari Korea Selatan, namanya Ha Hyuk Jun. Pelatih ya tidak terlalu terkenal lah di Korea Selatan. Kemudian asistennya juga dari Korea Selatan, Lee Yong Kyo, kemudian Lee Sang Yuk. Kemudian ada juga materi pemainnya juga mayoritas berasal dari liga di dalam negeri. Ada beberapa yang main di luar negeri, tetapi di Thailand dan di Kamboja. Waktu menghadapi Vietnam, Laos ini bermain dengan skema yang defensif. Parkir bus, kalau kira-kira seperti parkir bis, kalau saya lihat sih mereka dengan 5-4-1 yang sangat bertahan, sangat dalam. Mereka hanya bertahan di pertahanan mereka, kemudian sesekali melancarkan serangan balik dengan mengandalkan penyerang yang nomor 17, Bokong apa Bokong ya. itu menjadi striker. Kemudian di tengahnya mereka punya dua sayap yang cukup cepat. Sebenarnya diharapkan menjadi sayap yang cukup cepat si Wan Paisut, kemudian Sang Vilai itu di sektor kiri, kemudian ada lagi Luentala dan Sofani itu di sektor kanan. Itu sebenarnya teorinya Laos itu mereka diharapkan untuk menjadi pembuka serangan dari sayap ketika mereka sudah selesai bertahan. Parkir bus selesai, mereka melancarkan dari serangan dari setan. Tapi kan faktanya ketika berhadapan dengan Vietnam punya tim yang jauh lebih bagus, sehingga taktik dan strategi Laos ini selalu gagal. Nah, ini juga kemungkinan besar, prediksi saya, Laos ini tetap akan bermain dengan gaya yang tidak berbeda jauh nanti ketika bermain dengan Indonesia. Mereka akan parkir bus 5-4-1, itu kemungkinan tetap akan menjadi taktik mereka, dan mereka pasti hanya akan mengincar ke hasil imbang. Jadi Indonesia membutuhkan pemain-pemain yang bisa menusuk, bisa melakukan tropas, kemudian berani melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, berani melakukan 1-2 sentuhan seperti yang dilakukan Vietnam waktu pertandingan pertama mereka mengalahkan. Kualitas yang dimiliki Indonesia, kualitas permainan Indonesia, kualitas materi pemain Indonesia, kemudian melihat bagaimana Laos bermain, melihat bagaimana para pemain Laos kualitasnya, kemudian melihat kualitas pelatihnya Laos. Kemudian Indonesia juga akan bermain di depan pendukung di Stadion Manahan yang mungkin kira-kira sekitar 15.000 sampai 20.000 penonton itu akan hadir, dan kabarnya sih sold out.
berhasil sold out, walaupun ada beberapa keluhan yang katanya masa baru dilepas 1 jam sudah situsnya sudah nggak bisa diakses. Nah, itu ada banyak keluhan seperti, tapi saya nggak tahu, tetapi ya mudah-mudahan saja itu sold out, dan itu nanti akan menjadi dorongan motivasi tambahan bagi tim nasional Indonesia, bagi para pemain, karena pertandingan seperti ini ya memang sudah saatnya digelar di daerah lah, di daerah Piala AFF, level Piala AFF yang lawannya cuma Vietnam, cuma Laos, cuma Myanmar, cuma Filipina, Thailand, Malaysia, ya di daerah saja, gak usah segala sesuatunya di Jakarta. Walaupun di daerah, saya tetap punya keyakinan besar Indonesia akan bisa mengalahkan Laos, karena yang paling penting itu adalah ini, kemarin Myanmar kita sudah menang, Laos kita sudah menang. Nanti pertandingan yang paling berat adalah Vietnam. Jadi anggap saja pertandingan melawan Myanmar, pertandingan melawan Laos merupakan uji coba untuk menghadapi Vietnam. Walaupun kita menang 3 kali di level senior bersama Vietnam di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, tetapi tim yang sekarang ini berbeda. Berbeda, sehingga sementara Vietnam itu tim yang sama. Jadi ini akan menjadi lawan berat Indonesia, sehingga pertandingan melawan Myanmar, pertandingan melawan Laos itu harus dijadikan sebagai semacam uji coba sajalah. Uji coba sebelum pertandingan nanti melawan Vietnam. Dan pertandingan terakhir nanti kita akan menghadapi Filipina di Stadion Manahan juga, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari 1 sampai 100, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita ulas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bacotin, kita gibahin, kita cakap. Tadi kita bicara tentang tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Laos pada pertandingan kedua Piala AFF di Grup B, saudara-saudara. Pertandingan akan diselenggarakan di Stadion Manahan di Kota Solo, tanggal berapa? 12/12/2024. Wah, tanggal cantik gitu, saudara-saudara, 12/12. Pada jam mungkin sekitar jam 19.30 waktu Indonesia Barat, dan itu adalah pertandingan kedua tim nasional Indonesia setelah sebelumnya mengalahkan Myanmar. Banyak yang bilang, wah, kenapa Indonesia hanya bisa mengalahkan Myanmar 1-0? Banyak yang bilang, wah, permainannya tidak terlalu bagus. Ya memang, saudara-saudara, memang ini tim U22 dengan tim U22, terus kemudian hanya ada tambahan beberapa pemain senior yang sudah berpengalaman di level senior seperti Asnawi Pratama, Rafael Struijk, sama Marcelo Ferdinand. Itu ya Ferrari. Itu Anda mau berharap apa? Kalau Anda mau lihat pertandingan cantik, ya Anda nonton aja Real Madrid waktu mengalahkan Atalanta Bergamo, atau Liverpool waktu mengalahkan Girona, atau Manchester City, atau Barcelona, atau Juventus, atau Inter Milan, atau mana lagi, Arsenal, kayak begitu. Jadi kalah menang 1-0, menang 2-0, menang 3-0, menang 10-0, itu sama saja dapat 3 poin. Itu sama saja. Pelatih Thailand sendiri sudah ngaku menang 10-0 sama 1-0 itu sama saja. Karena dalam sebuah turnamen seperti ini yang paling penting adalah konsistensi dan stabilitas. Stabil. Anda kadang main 10-0, kemudian besok ada kalah 1-0, besok lagi hanya imbang 2-2, kan nggak bagus. Tetapi kalau stabil, menang 1-0, menang lagi, kemudian nanti lawan tim yang lebih berat, imbang, nggak apa-apa. Tetapi itu yang paling penting adalah lolos ke babak berikutnya. Permainannya ya bertahap lah, saudara-saudara, bertahap. Apalagi ini kan tim ini baru dibentuk. Walaupun dulu adalah tulang punggungnya adalah tim U20, tetapi kan mereka sudah lama nggak berkumpul, hampir setahun lebih, hampir 2 tahun lah, malah setahun ya, itu nggak kumpul. Sekarang kumpul lagi, jadi dan hanya waktunya pendek, kemudian pelatihannya juga hanya uji coba dengan tim yang tidak tim klub lah, saudara-saudara, hanya sparring-sparring. Jadi ya ini nanti bertahap lah, bertahap, kita lihat saja, bertahap. Tetapi bagi saya yang paling penting adalah dia bisa menang, itu saja.
menang, berapapun skornya, bagaimanapun caranya main, yang penting dia menang. Kemudian nanti yang jauh lebih penting lagi adalah kita lolos ke semifinal, kita menang di semifinal, kemudian setelah semifinal apa ya? Oh, tampil di final, kita menang di final, jangan lagi menjadi runner up. 6 kali runner up itu saya rasa udah cukup lah, saudara-saudara. Jadi ini perjalanan masih panjang, masih ada Laos ini besok, kemudian kita away ke Vietnam, dan kita kandang ke Filipina. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, skip, jangan ditonton, dan jangan nyampah. Jangan bikin komentar tulisan yang menghina orang lain, menghina negara lain. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membangkongkan. Salam olahraga dan merdeka!